Oke, nah di soal berikutnya ini kalian masih disuruh untuk mencari rumus empiris. Nah, selanjutnya maksud soal di sini, cerita soal di sini yaitu terdapat 0,684 gram dari senyawa organik. Nah, di mana senyawa organik yang dimaksudkan di sini yaitu dia terdiri dari 3 unsur, yaitu ada unsur C, unsur H, dan juga unsur O. Nah, senyawa organik ini dia mengalami reaksi pembakaran. Jadi senyawa organik ini nanti dia akan dibakar dengan oksigen dan nantinya dia itu akan menghasilkan 1,312 gram CO2 dan 0,805 gram H2O. Nah, berarti yang ditanyakan di sini kan rumus empiris. Oke, berdasarkan penjelasan sebelumnya kan udah dibilang kalau rumus empiris itu merupakan perbandingan mol dari setiap unsur yang ada. Nah, berarti rumus empiris yang kalian disuruh cari di sini kan berarti otomatis rumus empiris dari senyawa organik di sini. Nah, senyawa organik di sini kan semula kan hanya terdiri dari C, H, dan O. Nah, rumus empiris itu kan berarti kalian mau mencari indeks dari C ini berapa, jadi kalian misalkan aja dengan X, indeks dari H kalian misalkan dengan Y, dan indeks dari O kalian misalkan dengan Z gitu. Jadi makanya reaksi yang terjadi pada soal ini ialah CXHYOZ yang merupakan senyawa organik, yaitu rumus empiris yang harus kalian cari, ditambah dengan O2. Mengapa ditambah dengan O2? Karena reaksi yang di soal di sini ialah merupakan reaksi pembakaran dan nantinya akan menghasilkan CO2 dan juga ditambah H2O. Ingat kalau misalkan menghasilkan CO2 berarti dia merupakan reaksi pembakaran sempurna, dan jika reaksinya menghasilkan CO berarti reaksinya itu ialah reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Nah, karena di sini dia menghasilkan CO2, berarti dapat dibilang bahwa pada soal ini dia itu merupakan reaksi yang mengalami pembakaran sempurna gitu. Oke, langsung aja ke inti soal di sini, yaitu kita harus mencari rumus empiris. Nah, rumus empiris itu kan berarti kita harus menentukan mol dari setiap unsur yang ada. Otomatis untuk mendapatkan mol dari setiap unsur yang ada berarti kita harus ketahui apa? Kita harus ketahui massa dari setiap unsur yang ada, gitu kan. Nah, berarti massa dari C kita harus tahu, massa dari H kita harus tahu, begitu pula massa dari O juga kita harus tahu gitu. Nah, berarti untuk mendapatkan massa C gimana? Nah, untuk mendapatkan massa C berarti kita bisa menggunakannya yaitu dengan menggunakan perbandingan dari senyawa, perbandingan dari komposisi massa CO2 gitu. Jadi kan kayak gini. CO2 ini dia kan mengandung C nih. Berarti ya udah kita bisa mendapatkan massa C di dalam CO2 ini. Begitu pula dengan untuk H, kita bisa menggunakan massa H2O secara keseluruhan untuk mendapatkan jumlah atom H gitu. Jumlah massa H. Oke, jadi pertama-tama kita mencari massa C. Nah, massa C didapat dari 1 dikali ARC dibagi dengan MR dari senyawanya, MR dikali MR CO2, terus dikalikan dengan massa dari CO2 gitu. Ini massa dari CO2. Nah, berarti dapatnya yaitu 1 dikali ARC yaitu 12 dibagi dengan MR CO2 yaitu 44, terus kalian kalikan dengan massa CO2. Nah, massa CO2 di sini kan yang diketahui ialah 1,312 gram kan. Berarti kalian kalikan dengan 1,312 itu. Nah, nanti hasilnya 12 bagi 44 dikali 1,312 itu sama dengan 0,35 gram. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian mencari massa C, yaitu kalian mencari massa H gitu kan. Nah, kalian mencari massa H berarti MH didapat dari, nah kalian lihat kan kalau misalkan kita mau mencari massa H berarti fokusnya pada senyawa H2O. Nah, H2O di sini jumlah atom H-nya itu terdapat 2. Nah, makanya rumusnya itu 2 dikali ARH gitu. 2 dikali ARH dibagi dengan MR dari H2O, terus kalian kalikan dengan 100% gitu. Jadi dapatnya ARH kan 1 tuh. Jadi 2 dikali 1 kan 2 per MrH2O yaitu 18. Terus kalian kalikan dengan 100%. Nah, 2 per 18 dikali 100%, hasilnya itu sama dengan, bukan 100% ya, massanya, massa dari H2O. Massa dari H2O di sini, bukan dalam persen ya, ini kan mau menghitung massa dari H2O. Berarti massa dari H2O di sini ialah 0,805. Berarti kalian kalikan dengan 0,8, bentar ya, tulisnya di bawah aja. Jadi kalian kalikan dengan 0,805
gitu. Jadi 2 dikali 1, 2 dibagi 18, hasilnya 2 dibagi 18, kalian kalikan dengan massa dari H2O 0,805 dan diperoleh massanya itu sama dengan 0,089 gram gitu. Nah, berarti dari langkah kerja ini kalian udah temukan massa C dan juga massa A, massa H. Nah, selanjutnya kan berarti massa O yang kalian belum ketahui kan. Nah, berarti massa dari O kalian bisa ketahui yaitu dengan cara massa O dapat dari massa dari senyawa organik yang tadi 0,684, terus kalian kurangin dengan massa C 0,35, terus ditambah dengan massa dari H 0,089. Nah, nanti kalian akan peroleh massa O-nya yaitu sebesar 0,245 gram gitu. Nah, berarti kalian udah dapat massa dari setiap unsur yang ada gitu kan. Berarti langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal mencari mol dari setiap unsur yang ada gitu. Setiap unsur yang ada di sini kan ada unsur C, ada unsur H, dan juga ada unsur O. Nah, berarti kita buat perbandingan dari setiap unsur untuk mendapatkan rumus empirisnya. Nah, mol dari C yang tadi berarti mol kan didapat dari massa dibagi AR. Nah, 0,35 kan berarti 0,35 kita bagikan dengan ARC yaitu 12. Terus untuk H yang diketahui tadi di sini ialah massanya 0,089 gram. 0,089 kita bagikan dengan ARH yaitu 1. Terus untuk mendapatkan mol O berarti massanya yang tadi 0,245 kita bagikan dengan ARO yaitu 16 gitu kan. Jadi diperoleh berdasarkan perhitungan ini berarti 0,35 dibagi 12 yaitu molnya yaitu 0,029. Terus untuk H molnya berarti tetap 0,089. Untuk O 0,245 dibagi 16 yaitu 0,015 gitu. Nah, berarti kalian udah memperoleh mol dari setiap unsur yang ada gitu kan. Nah, setelah kalian memperoleh mol dari setiap unsur yang ada juga di sini masih dalam bilangan desimal. Nah, otomatis langkahnya ialah kalian harus bagikan dengan mol yang terkecil gitu. Nah, kalian berarti semua yang ada di sini, semua mol yang ada di sini kalian bagikan dengan mol terkecil. Nah, mol terkecil di sini kan ialah 0,029 ya kan? 0,015. Mol terkecilnya kan 0,015. Nah, berarti kalian kalikan semua yang ini. Kalian bagikan semua yang ini dengan 0,015 gitu. Jadi 0,029 dibagi 0,15 dan 0,089 dibagi 0,015 begitu pula dengan 0,015 dibagi 1. Nah, hasilnya itu 2 dibanding 6 dibanding 1 gitu. Jadi 0,029 tadi dibagi dengan 0,015 dapatnya 2, 0,089 dibagi 0,05 dapatnya 6, dan 0,015 dibagi 0,015 dapat 1. Nah, berarti perbandingannya udah bilangan bulat. Nah, berarti kalian dapat bilang bahwa indeks dari berarti X yang tadi dimaksudkan di sini yang ini nih. Bentar ya. Ini nih. Nah, ialah 2 dan Y yang tadi itu ialah 6 dan O yang tadi itu ialah 1 gitu. Itu jadi rumus empirisnya itu ialah C2H6O dari sini. Gitu caranya.